Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Up Radio The Bidding Station. Selamat pagi, apa kabar Apninia? Seperti biasa, setiap Senin mengawali pekan kita, I Love Monday, tentu saja kita akan belajar bersama-sama bersama dengan guru kita, Mas Tommy Arnold Farn, yang ada di Kudus. Dan kita akan berbincang tentang marketing online dalam Market Corner kali ini. Anda yang punya banyak segudang pertanyaan tentang digital marketing, atau juga Anda mempunyai bisnis dan kemudian pengen juga mengembangkan bisnisnya seperti apa di bisnis online tentu saja, Anda bisa bergabung bersama kami di 0878 333 400. Dan siaran ini selain Anda bisa mendengarkan lewat radio 98.5 FM dan juga live streaming kami di upradio.id, Anda juga bisa menyimak langsung Instagram Live Upradio SMG. Langsung saja kita sapa beliau yang sudah ada di ujung Instagramnya. Bang Tommy, apa kabar Mas Tom? Alhamdulillah kabarnya baik Mbak, walaupun di rumah saja. Ya. Assalamualaikum dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dalam minggu ini memang agak menegangkan soal informasi COVID-19, terutama di wilayah Pantura Timur ya, Mas Tom. Wah, luar biasa. Iya, sampai di wilayah saya pun dalam zona yang waspada. Dan harapannya adalah semuanya mudah-mudahan cepat berlalu, dan yang terpenting adalah jaga kesehatan kita. Apapun itu, amin. Yang pasti protokol kesehatan, kemudian juga tetap ya menggunakan masker dimanapun berada. Jadi dengan tetangga sebelah kita bicara juga tetap menggunakan masker, karena kita tidak tahu ya siapa yang akan menjadi penular dan siapa yang tertular. Baik, Mas Tom, hari ini ada satu hal yang kami sebetulnya harus merangkum, karena beberapa dia curhat, and then seluruh tim harus mencoba untuk mengidentifikasi masalahnya, dan kemudian kita memunculkan satu judul di mana mungkin bukan kesalahan secara sengaja ya, karena memang ketidaktahuan atau bahkan mungkin hal-hal yang kadang-kadang orang kan jualan itu ada, di samping pembeli itu membeli dengan nafsu, penjual juga kadang-kadang nafsunya juga sangat besar untuk bisa mengupload semua dagangannya. Nah ini apa sih yang menjadi kesalahan yang harus dihindari dalam bisnis online? Kesalahan ini bukan sesuatu yang fatal tentu saja ya, karena tadi yang pertama saya harus sampaikan mungkin ketidaktahuan, dan yang kedua adalah self managementnya kurang begitu matang. Itu aja sih Mas. Jadi yang sebetulnya yang harus ada sebuah mindset yang harus dibetulkan dulu sih ketika kita melakukan jualan ya. Ya tidak hanya online sih, ketika kita offline pun juga itu juga harus diterapkan di dalam keseharian kita. Nah kadang-kadang tuh kita tuh suka bermain jadi korban gitu loh, playing victim gitu. Wah, aku nih menderita karena si A, karena si B, karena lingkungan dan sebagainya. Ya, sebetulnya itu juga menjadi satu kesalahan yang akhirnya menyebabkan mempengaruhi aktivitas kita yang berikutnya gitu kan, terutama kalau kita jualan online. Aduh, daganganku nggak laku, soalnya persaingan banyak sih. Itu nggak bisa jadi alasan seperti itu. Jadi kadang-kadang pikiran-pikiran yang bikin racun itu yang harusnya dihilangkan dulu gitu. Artinya kalau kita sudah punya pikiran-pikiran seperti itu, kita nggak percaya sama produk kita sendiri dong. Kan gitu. Nah itu banyak sekali yang terjadi seperti itu Mbak. Jadi pertama memang kita harus berbenah diri lah. Mindset kita harus dibenerin dulu gitu kan. Nah kenapa kenapa harus nahi ya, supaya jualan kita jadi lancar. Nah bagaimana caranya ya, kita belajar ya kan. Sekarang kan di masa pandemi banyak nih seminar-seminar yang gratis gitu kan, ya ikut aja. Supaya apa? Supaya otaknya bener dulu gitu. Nah kalau otaknya sudah bener, barulah nanti kita secara bertahap ya terus belajar gitu. Saya sekarang juga masih belajar terus
ya, karena banyak sekali distorsi berita-berita dan sebagainya yang ya contohnya kayak sekarang gini kan, udah kemarin Sabtu Minggu ditambah lagi, sekarang ditambah lagi 5 hari gitu, itu mau gak mau kan mempengaruhi gitu. Apa yang harus saya Ya. lakukan ya? Oh berarti aku harus seperti ini. Jadi penuh dengan manuver-manuver yang sekarang dadakan tuh harus dilatih juga seperti itu. Nah itu dulu Mbak, jadi mindset dulu yang pertama nih yang harus dibenerin gitu. Oke. Kalau yang lainnya kan cuman sekedar teknis lah, itu ya gampang lah. Kalau misalnya ada yang jawab misalnya 5 tambah 5 11 itu kan teknik saja gitu kan. Bukan, 5 tambah 5 itu 10, 9 tambah 1 juga 10. Nah, tinggal dijelasin kenapa gitu. Tapi kalau mindset kan susah nih, kalau sudah terlanjur keliru atau kena racun itu emang butuh waktu untuk benerin kan Mbak gitu. Iya, betul-betul. Sekelas Mas Tom aja masih merasa ya Mas, banyak informasi yang Masih belajar. chaos, kemudian situasi dan kondisi ini juga kadang-kadang mempengaruhi walaupun itu tidak membuat kita ini ya Mas, dan itu harus cepat-cepat punya langkah-langkah apa tadi kalau Iya. Mas Tom bilang ya, sekonyong-konyong harus merubah, dan itu sewaktu-waktu ada Iya. langkah-langkah yang harus otomatis dimiliki. Oke, baik. Mindset ini memang penting banget ya, ke arah mana dan seperti apa nanti produk dan cara jualan ini menentukan juga. Nah ini yang menjadi hambatan tadi ya, karena persaingannya sudah banyak, kemudian yang lain murah-murah, kemudian juga situasinya yang tidak mendukung. Ini sudah ditambah lagi pandemi, diperpanjang lagi masa Iya. PSBB-nya dan lain-lain ya. Oke, terima kasih buat yang sudah mengirimkan beberapa ulasan curhatannya, dan ini tadi satu hal yang harus dibenahi adalah di mindset-nya ya. Karena ini sangat penting sekali menjadi chip bagaimana kita nanti membuat langkah-langkah dalam penjualan. Nah Mas Tom, bisa ya, karena ada beberapa item dari dia yang disampaikan ke kami adalah kami menjual fashion dengan beragam corak ya, artinya dari daster, kemudian dan lain-lain sebagainya. Apakah memang perlu ada tahapan-tahapan tertentu untuk mengeluarkan produk itu ketika online, sehingga konsumen ini tidak bingung memilih produk kami? Itu Mas. Ya, jadi sebetulnya gini ya, kalau di online terutama, sebenarnya nggak cuma di online ya, kita itu jarang sekali melakukan riset di awal Mbak. Jadi hanya melihat, Oke. oh si A jualan barang ini laku, aku ikutan Laris. jualan gitu. Nah, jadi cuman sekedar latah aja gitu, karena ya apa namanya, melihat temennya atau tetangganya atau saudaranya tuh sukses gitu. Nah akhirnya ikutan, ya bisa jadi sukses juga, bisa jadi karena mungkin yang kita jual punya keunggulan atau keunikan tersendiri, tapi bisa juga tidak gitu loh, karena kita cuma ikut-ikutan doang dan kita belum tahu ilmunya gitu. Sementara teman, saudara, tetangga itu sudah menguasai harus bagaimana gitu kan. Nah sebaiknya memang kita riset dulu nih, riset dulu barang-barang apa sih, produk-produk apa sih yang dibutuhkan sama orang, dia kan di online terutama, karena kita sekarang bicaranya tentang online. Online tuh orang kalau bicara daster yang seperti apa sih? Karena ada daster biasa, ada daster batik, ada daster apa kelelawar, apa itu istilahnya nggak ngerti kan. Nah, yang paling dibutuhkan apa gitu. Terus di kota mana sih orang-orang itu yang cari daster? Nah, itu kan kalau di online sangat bisa sekali diketahui itu. Sehingga akhirnya kita tinggal menyasar ke kota tertarget dan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dengan daster. Nah, seperti itu. Jadi kalau di kami memang selalu melakukan riset dulu supaya tahu, oh orang yang butuh daster tuh di kota ini loh. Dan dasternya tuh daster yang batik yang begini gitu loh, yang bahannya ini, yang modelnya ini, itu semua bisa diketahui secara online sebetulnya Mbak. Ya. Jadi ini riset ya, memang pertama yang memang harus ditegaskan di sini. Jadi tidak latah saja melihat teman-temannya jualan, kemudian langsung saja mengambil barang kemudian jualan ya. Nah, produknya berarti lebih spesifik ya Mas ya, apa yang mau dijual ya. Tadi kalau Mas Tom sampaikan kan contoh daster,
Misalnya ada daster kelelawar, mungkin ukurannya jumbo dan lain sebagainya, dan batik dan Iya. lain-lain. Ini berarti lebih spesifik, sehingga segmennya bisa langsung tepat sasaran atau titis gitu ya Mas ya. Terus Betul. kota, nah ini semuanya bisa di googling ya, kota mana yang kira-kira tinggi kebutuhan dasternya. Oke, ini satu hal yang penting ya, mindset, kemudian riset. Ini langkah-langkah terawal sebetulnya ketika kita mau melakukan penjualan baik itu offline maupun juga online ya Mas ya. Ini catatan penting. Dan kita agak ogah-ogahan kalau melakukan riset atau sudah merasa riuh dulu bicara soal riset, itu membutuhkan waktu, membutuhkan kalkulasi hasil dan lain-lain ini ya. Oke, terima kasih. Dan ini sudah ada yang mengirimkan WhatsApp di nomor kami 0878 33300 400. Ini dari Anggra. Dari 08565 961 sekian. Tit gitu ya. Anggra. Selamat pagi Mas Tom dan juga Adminia dan juga Mbak Santi. Saya salah satu penjual fashion di jean, spesialis jean. Saya belum mencoba untuk online, tapi saya ingin online. Yang ingin saya tanyakan adalah seberapa sih efektifnya merek itu akan menunjang hasil penjualan. Karena kan jean itu mereknya keren-keren. Nah kalau saya ini kan produk lokalan aja. Bagaimana menurut Coach Tom ya? Terima kasih Anggra. Oke. Ya, merek itu kan sebetulnya kayak alamat rumah gitu ya, atau penanda khusus, sehingga ketika merek kita sudah dikenal kan orang itu akan dengan mudah menemukan gitu. Ya, apalagi memang kita terkenal dengan pelayanannya yang cepat, pelayanannya yang prima, produknya unggulan seperti itu. Orang akan ingatnya mereknya dulu gitu ya. Contoh air mineral lah. Semua air mineral kan mereknya banyak-banyak, tetapi kok kenapa kalau mau beli air mineral B disebutnya yang A terus, mau yang C tetap yang A yang disebut gitu. Jadi air mineral sama dengan si Motor A itu juga ya. gitu kan. Motor ya Mas. Motor juga kayak gitu. Betul. Nah, jadi merek itu sangat menunjang untuk peningkatan penjualan. Kalau merek kita sudah dikenal kan orang ketika sudah tahu alamat kita dengan tepat, ya orang nggak akan tersesat gitu. Dia akan langsung sampai di tujuan. Ya sudah, jadi merek itu sangat menunjang penjualan. Contoh yang lagi ini ngehits kemarin gitu kan, sebuah gerai makanan fast food itu ya kan bekerja sama dengan boy band. Wah, itu kalau nggak ada mereknya juga iya, nggak sampai ditutup sama petugas BTS ya. itu kan. Jadi merek sangat menunjang. Jadi ketika itu orang mau ke alamat kita tuh nggak pakai muter-muter lagi gitu. Jadi merek itu ibarat alamat kalau menurut saya ya, atau sebuah penanda khusus sehingga kita mudah menemukan gitu. Iya. Nah ini pertanyaan dari Anggra. Bicara soal merek, kalau jean itu kan orang sudah punya mindset tersendiri dengan merek yang sangat terkenal, Mas Tom. Gimana nih kalau saya memasukkan merek saya, apakah ini menjadi bumerang ataukah malah bisa membuat orang melirik produk saya? Nah, kalau untuk membangun dari awal, tentunya kita yang diprioritaskan jangan gemborkan mereknya dulu, tapi keunggulan dari produk kita gitu kan. Nah, seperti yang sudah kita pernah bahas, kita pelajari dulu nih, misalnya langsung kita nembak merek-merek terkenal tuh mereka keunggulannya apa sih? Apa yang bisa kita contek dari mereka gitu. Jadi kekuatan-kekuatan brand besar itu kita masukkan ke dalam brand kita gitu kan, dalam produk kita maksudnya. Nah, kemudian misalnya celana pendek jeans gitu. Ketika membangun itu ya merek kita yang baru ini kita taruh di belakang dulu nih, sehingga lama-lama nanti akan mulai masuk ke dalam otaknya pelanggan seperti itu. Atau setiap kita posting merek selalu kita tempel di dalam postingan tersebut.
Dan itu memang butuh waktu ya untuk bangun brand atau merek itu butuh waktu. Sehingga yang penting adalah kita jualan dulu, dapat duitnya dulu supaya nanti brand kita juga tambah besar. Tetapi supaya brand besar itu harus punya ciri khas nih. Ciri khasnya apa ya kita ya? Sama-sama celana jeans, tapi saya ciri khasnya di apa nih? Seperti itu. Nah, kalau di Oke. online sih bisa di ini ya, bisa diketahui kebutuhan pasarnya seperti itu. Misalnya kita apa namanya khusus untuk melayani orang-orang yang jumbo, big size gitu. Mhm. Karena saya sendiri juga termasuk cari celana panjang atau celana jeans tuh yang harus jumbo seperti itu kan. Dan Ya. itu memang nggak semua ada gitu loh. Oh iya iya betul betul. Iya, biasanya kan jumbo ini yang khusus ya Mas ya, dan di pasar juga agak susah dicari sih. Dan padahal sekarang orang besar-besar banyak juga. Mungkin ini jadi peluang ya Anggra ya. Jadi memenuhi tadi kalau di flashback kembali penjelasan Mas Tom pertama tadi, produk yang spesialis ini akan mempermudah orang untuk mencari dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar. Gitu Anggra. Jadi Ya, memang brand ini akan otomatis apa ya Mas mengikuti ya ketika itu sudah menjadi word to mouth iya dari akan orang mengikuti. bilang bahwa benar-benar benar. Yes, Apalagi Anggra produknya jangan kan sudah masif ya. Kalau jeans kan betul. produknya sudah masif seperti itu. Kalau yang air mineral ini kan dia pionir sehingga mudah diingat karena dia pionir kan. Tapi kalau produk yang sudah masif ya harus punya keunikan sendiri, Keunikan. ciptakanlah jadi unik gitu. Ya misalnya kopi hitam dari black coffee, jadi mengganti nama dari produk itu aja juga sudah jadi sesuatu yang unik kan. Iya iya iya. Kopi hitam, kopi tubruk hitam sama black cafe itu udah harganya beda. Iya, betul betul. Oke, silakan Anggra jangan pesimis ya dan mungkin bisa melihat peluang karena ini produk yang sudah masif digunakan orang. Tadi kalau Anggra bilang kan sudah banyak orang yang menggunakan jin dan sangat branded banget sama merek tertentu. Nah, ini kamu munculkan tadi keunikanmu dan keunggulan apa yang membuat orang harus memilih jin yang kamu akan tawarkan lewat online ini. Thank you Anggra. Betul. Ini tentu saja masukan buat yang lain ya. Jadi tidak ada alasan kalau ini live. Semoga saja hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kita akan ketemu dulu sama yang ada di mana nih? Oh, Ani Dwi Haryani. Terima kasih sudah bergabung. Rumah Wangi 93 juga selamat siang. Kemudian juga ada Lilis 49 2005. Terus juga ada tadi Habibi 11_Abi. And then juga K Putri yang ada di Bogor ini ya. Selamat pagi Ibu Putri, selamat beraktivitas. Sukses selalu deh pokoknya ya. Dan terus juga buat Unwahas, oke. Dapur Jengwi, ada juga siapa nih yang sudah bergabung? Banyak nih Mas yang sudah bergabung. Dan ada Kopi Iya, Ponco. Ini Kopi Ponco itu di Kalimantan ya. Terima kasih, sukses selalu. Ini belum jadi buka cabang ya, masih lihat situasi dan kondisi ya. Oke, ada Inani. Selamat pagi, Apredio. Selamat pagi, Mas Tommy. Saya Inani. Ini dari 0812228 sekian. Saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya mendapatkan sebuah perlakuan yang sangat luar biasa dari dari pemilik barang, karena saya adalah hanya seorang dropshipper saja. Yang ingin saya sampaikan adalah sebaiknya dengan produsen kita harus punya komitmen yang sama-sama membangun. Karena saya sering sekali mendapatkan pemilik barang yang tiba-tiba menyerobot pelanggan saya dan akhirnya mereka repeat order langsung kepada pemilik produk. Itu saja. Dan bagaimana menurut Pak Tom ya kalau ada situasi dan kondisi seperti ini? Terima kasih.
Wah, ini nggak benar berarti sih itunya, produknya ya. Ya memang harusnya ketika si pemilik produk itu membuka kemitraan berupa dropshipper, agen, reseller seperti itu ya harusnya ada komitmen ya. Komitmennya adalah dia harus mensupport mitra-mitranya seperti itu. Jadi tidak menyerobot pelanggan-pelanggannya si mitra gitu kan. Ya, tetapi memang hal tersebut tidak bisa tidak bisa kita handle secara langsung. Ya, kalau misalnya ada produsen lain ya kita pindah aja lah, karena kita tahu nih produsen yang ini nggak amanah nih seperti itu. Tetapi kita juga bisa jadi juga melakukan evaluasi ya. Melakukan evaluasinya misalnya begini, mungkin pernah juga kita ketika ada pelanggan yang masuk tuh kita slow respon gitu. Sehingga akhirnya pelanggan tersebut menemukan Langsung, produsen ya. kita gitu. Jadi kalau saya sendiri kan juga bukan produsen ya, jadi saya juga berawal dari dropshipper juga tidak bisa menghandle masalah ini ya. Kalau akhirnya nanti ada orang yang langsung ke produsen ya itu di luar kuasa saya, karena saya tidak akan pernah bisa menghalangi hal tersebut gitu kan. Iya. Apalagi produsen itu pasti nanti akan ada di internet, udah pasti itu gitu kan. Iya. Nah, ya sudah, kita tidak usah fokus sama masalah karena pelanggan atau jumlah penduduk Indonesia itu masih banyak. Jadi ya sudah, kita fokus jualan aja gitu loh. Dan percayalah rezeki itu ya kalau sudah memang haknya kita akan mampir ke kita kok, itu nggak akan pindah-pindah seperti itu, kecuali kitanya yang menolak gitu kan. Menolak tuh dalam artian yaitu tadi slow respon dan seterusnya. Itu aja sih Mbak. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu tuh masih 1, 2, belum 10, 20, 30 tuh santai aja sih kalau saya. Yes, ini mungkin bagian dari proses menuju sukses kali ya Inani ya. Ada kan batu-batu Betul. itu yang harus dijalanin. Tapi yang pasti jangan patah semangat ya. Tadi kalau Mas Tom sampaikan cari produsen lain, mungkin bisa lebih waspada juga dengan diri kita, dievaluasi apakah kesalahan atau kekeliruan itu ada di kita karena slow respon sehingga pelanggan itu harus langsung menghubungi produsen. Begitu ya Inani ya. Ini masukan yang bagus sih. Baik, dekade 66 terima kasih. Tape Ketan Bu Iis juga setia ini ya, setiap minggu ketemu kita. Iya. MI.092 Lailatul juga terima kasih. Was Abi juga terima kasih. Selamat pagi. Baik. Kita temukan di lapangan unpredictable dengan apa yang kita inginkan. Terutama bicara soal brand. Saya juga pernah punya brand yang kemudian ditembak oleh orang lain, sakit loh. Kemudian, oh gitu ya. Nah ini bicara soal brand ini harus dipatenkan, harus penting memang ya Mas Tom ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan ke Coach Tom adalah bagaimana ya Coach kita menarik kemitraan, kemudian ada aturan-aturan yang kita mau sampaikan karena saya seorang produsen, tetapi mitra tersebut justru yang tidak berkomitmen. Nah, saya pengennya bisnis saya berkembang, orang-orang juga bisa berkembang dan juga bisa mengoptimalkan produk yang saya buat. Apakah keinginan saya itu terlalu idealis? Terima kasih Coach Tom. Terima kasih Ningrum. Ya sebaiknya memang kita belajar dari tempat lain juga ya, yang mungkin mempunyai produk yang sama dengan kita. Kita kan bisa kepoin juga tuh, seolah-olah kita pengen jadi mitranya mereka ya. Kita teleponin aja gitu kan, Kak kalau mau jadi mitra gimana caranya ya. Dia kan akan sebutkan tuh atau dikirim tuh skema-skemanya. Nah ini sebenarnya sama kayak mengamati toko lain gitu atau kompetitor gitu kan. Jadi kita ambil poin-poin yang memang bagus, yang memang unggul gitu, sehingga kita bisa bikin skema yang sesuai dengan atau yang tidak merepotkan nanti mitra-mitra kita seperti itu kan.
Nah, silakan kalau membuat skema itu sebenarnya hak 100% dari si pemilik produk sih sebetulnya. Tetapi Ya. juga kita harus berikan support ya. Karena kan kita pengennya juga nanti daya serapnya si mitra kita ke kita itu tinggi, sehingga kita juga produksinya nanti akan terus bertambah seperti itu. Nah, kita harus support nih ketika kita mungkin sudah memberikan skema kepada mitra, kemudian dia harus supportnya misalnya minimal banget tuh foto-foto produknya sudah disiapkan gitu kan, deskripsinya sudah disiapkan. Nah, kalau misalnya ada mitra yang kurang amanah, yang tidak mau mengikuti aturan, ya ditegur dan bisa jadi kita kayak beli putus gitu ya. Kalau kamu melakukan kesalahan ya tidak ada ampun, misalnya kamu tidak akan kami support sebagai mitra lagi. Ya kita harus bisa tegas juga seperti itu gitu loh. Karena kalau enggak nanti kita terlalu berbaik hati, ya akhirnya kecolongan terus akhirnya kita jadi fokus sama masalah, terus akhirnya baper dan akhirnya berhenti semua seperti itu. Jadi nggak apa-apa, silakan bikin skema yang sebaik-baiknya. Kita bisa ATM, skema-skema orang lain kan, bahkan skema-skema itu sekarang sudah banyak bertebaran lah ya. Kita bikin lah dari kita comot-comotin, oh ini kayaknya cocok nih buat karakter saya nih, karakter toko saya seperti itu. Ya sudah, kita terapkan di bisnis kita. Cuman jangan lupa kalau kita punya mitra itu harus disupport lah, ya harus disupport. Jadi minimal berupa foto atau video gitu, sehingga dia tuh tinggal posting aja. Nah itu kan ketika mempermudah mitra jualan, ya kitanya juga enak kan, dia kan, wah ini enak nih kita disupport nih. Terus kalau kita punya e-book tentang cara jualan, tentang gimana Facebook marketing, Instagram marketing dan lainnya, kasih aja ke mereka sebagai janji komitmen kita sama-sama sukses gitu. Nah mitra kita sukses kan otomatis kita juga sukses. Supaya apa? Sebagai produsen 90% produk kita tuh terserap sama mitra gitu. Nah gitu, jadi mitranya yang nanti sebetulnya berjibaku jualan di medan perang gitu kan. Nah kita fokus produksi udah terserap mitra 90% kan, enak banget itu. Ini lebih enak ya Mas, artinya kita fokus produksi, kemudian kita hanya maintenance ke mitra ya, tidak langsung ke konsumen yang beragam, yang banyak sekali. Dan ini akan lebih mudah bagaimana Anda terus bisa fokus mengeluarkan produk-produk dengan kualitas yang tentu saja sesuai apa yang Anda deskripsikan ya, sehingga mitra pun tidak merasa kecewa. Mungkin dibangun ya kayak semacam komunitas gitu ya, di sekelompok itu seminggu sekali lah untuk ada sharing, kemudian mengundang Coach Tom untuk bagaimana membedah solusi. Kan nggak apa-apa jadi tambah ilmu, jadi mitranya senang dong ya, bermitra kemudian tambah ilmu, kemudian juga ada value-value lain yang didapatkan. Oke. Dan unsur ini memang tidak bisa lepas dari yang namanya non-teknis ya Mas, bagaimana bermitra, bagaimana menjadi seorang produsen, dan juga menjadi tadi kalau si Inani dan dropshipper ya bicara soal itu. Dan sebetulnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik ya, mungkin untuk saling bisa menyapa. Betul. Dan itu bisa dibangun komunikasi yang efektif dan juga hangat, sehingga merasa sama-sama berkembang, sama-sama saling membutuhkan dan berada di ranah yang amanah. Baik, Mas Tom, kita akan ulangi lagi, mereview dan juga menggarisbawahi kesalahan yang harus dihindari dalam bisnis online dalam talk show kali ini, Mas. Ya, sebenarnya yang paling utama itu adalah kita persiapkan mindset dulu ya. Jadi mindsetnya ini memang harus tangguh dan tahan banting seperti itu ya. Karena di dunia online itu sangat-sangat dinamis, apalagi zaman sekarang. Kita cenderung ada di rumah saja, sehingga ya harus ngikuti semua lah ya, ngikuti semua, belajar terus, jangan jangan takut salah, nah gitu, jangan takut salah. Betul. Makanya supaya ada yang membenarkan, ada yang meluruskan, kita memang perlu mentor sih, perlu guru seperti itu, sehingga silakan cari guru yang sesuai dengan karakter teman-teman semua seperti itu. Iya. Belajar boleh dengan siapa saja, tapi ada mentor yang mendampingi sehingga teman-teman bisa langsung case to case kalau ada masalah ya,
sehingga itu bisa menjadi solusi dan tidak terus ketemunya dengan masalah. Tadi yang lupa disampaikan adalah jangan baper gitu ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Coach untuk tetap jaga kesehatan ya. Mudah-mudahan kita semua juga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat selalu. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan untuk Anda yang saat ini juga masih pengen mendapatkan banyak advice juga insight dari bisnis online. Silakan Anda bisa memasukkan semua pertanyaan Anda atau hal-hal yang memang bisa kita diskusikan di 0878 333 400 atau menghubungi Up Radio ya untuk bisa kita ajak sharing langsung dan nanti akan kita jadikan sebagai topik pembicaraan kita. Thank you Tom, thank you Coach Tommy dan thank you juga untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain ya Coach ya. Dan Ya, sampai siap. ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.